Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi kami, yaitu mengenai strategi pembiayaan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan para pemateri, yaitu ada Santi Aulia Putri, kemudian Rahmaniar, saya sendiri Marzatul Mirna, dan Husno Alfia. Kemudian untuk materi pertama langsung saja akan dipresentasikan oleh pemateri kami, yaitu Santi Aulia Putri, yaitu mengenai pengertian pembiayaan dan jenis pembiayaan pendidikan secara umum. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pembiayaan. Yang pertama ada manajemen pembiayaan pendidikan, merupakan kegiatan yang berkaitan dengan sumber penggunaan dan pertanggungjawaban di suatu lembaga. Badrudin Deka memberikan definisi administrasi pembiayaan, merupakan pengolahan biaya yang berhubungan dengan pendidikan, mulai dari tingkat perencanaan sampai pada pengukuran biaya yang efisien dalam pendidikan. Yang kedua ada pembiayaan pendidikan, merupakan jumlah uang yang dihasilkan dalam pembelanjaan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan yang mencangkup seperti gaji guru, sarana prasarana, dan lain sebagainya. Yang kedua ada jenis biaya pendidikan. Yang pertama ada direct cost, artinya biaya langsung, yaitu biaya yang langsung diproses dalam produksi pendidikan, di mana biaya pendidikan secara langsung meningkatkan mutu pendidikan. Contohnya seperti pembelian buku, alat perpustakaan, alat laboratorium, dan lain sebagainya. Sedangkan indirect cost artinya tidak langsung, contohnya seperti biaya hidup atau biaya transportasi. Yang kedua ada social cost, yaitu yang artinya biaya publik, yaitu sejumlah biaya sekolah yang harus dibayar oleh masyarakat. Sedangkan dengan public cost adalah biaya yang dikeluarkan oleh keluarga untuk biaya sekolah anaknya. Baiklah, selanjutnya dijelaskan oleh teman saya Rahmaniar. Saya akan melanjutkan materi dari kawan saya, yaitu tentang pendanaan pendidikan terdiri dari 3 jenis biaya pendidikan. 1. Biaya investasi. Biaya investasi adalah satuan pendidikan sebagaimana dimaksud, meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya investasi adalah biaya dikeluarkan pada awal kegiatan dalam jumlah yang cukup besar. 2. Biaya operasional. Biaya operasional digunakan untuk gaji pendidikan dan tenaga kependidikan, serta tunjangan yang melekat, bahan atau peralatan pendidikan tak langsung. 3. Biaya personal. Biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Jika tidak ada strategi biaya, maka lembaga PAUD tidak berlangsung dengan baik. Karena dengan adanya pembiayaan, maka lembaga PAUD bisa mengelola pendidikan dengan baik dan efisien. Menurut Permendikbud 137 Bab 10 Pasal 37, komponen pembiayaan ada 2, yaitu 1. Biaya operasional. Sebagaimana dimaksud pada ayat 1, digunakan untuk gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan yang melekat, penyelenggaraan program pembelajaran, pengadaan pemeliharaan sarana prasarana, serta pengembangan sumber daya manusia. 2. Biaya personal. Sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi biaya pendidikan yang dikeluarkan untuk anak dalam mengikuti proses pembelajaran.
Biaya operasional dan personal dapat berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, yayasan partisipasi masyarakat, dan pihak lain yang tidak mengikat. Pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan lembaga PAUD disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya, Marzatul Mirna. Baik, saya akan menjelaskan mengenai sumber pembiayaan atau keuangan sekolah. Yang pertama berasal dari pemerintah, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dana dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah diberikan secara langsung pada biasanya kepada lembaga PAUD tertentu, misalnya seperti pada PAUD rintisan atau PAUD percontohan. Kemudian dana dari pemerintah ditentukan dari ketentuan pemerintah pusat atau daerah dengan mempertimbangkan skala prioritas. Kemudian yang kedua berasal dari orang tua atau wali. Dari orang tua yaitu berupa uang iuran atau SPP atau berupa sumbangan baik berupa uang maupun barang. Kemudian kalau dari masyarakat itu berasal dari tokoh masyarakat seperti kepala desa atau instansi tertentu seperti dinas kesehatan, kemudian organisasi tertentu, organisasi keagamaan atau yang lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu berasal dari yang bersumber dari alumni sekolah atau PAUD tertentu, PAUD tersebut. Biasanya dana ini diberikan sebagai rasa terima kasih atau pengingat kepada sekolah. Kemudian yang keempat berasal yaitu dari dana peserta kegiatan, yaitu misalnya dilakukan suatu perayaan pada hari besar, kemudian dilakukan pengutipan uang. Kemudian yang terakhir yaitu dana yang bersumber pada kegiatan wirausaha atau yang sering disebut dengan biaya koperasi atau biaya tabungan dari peserta didik, yaitu yang mana uang tersebut dilakukan oleh siswa, bagi siswa dan untuk siswa. Mungkin hanya sekian dari saya. Selanjutnya dijelaskan oleh Husnul Alfiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan sedikit tentang ruang lingkup manajemen pendidikan. Di sini dalam manajemen pendidikan ada 3 komponen yang harus kita pahami. Yang pertama penyelenggaraan atau budgeting, yaitu merupakan kegiatan mengidentifikasi tujuan, membuat rekomendasi alternatif pendekatan untuk mencapai sarana. Yang kedua, pembukuan atau accounting, yaitu pengurusan keuangan pendidikan dalam pengeluaran dan penerimaan uang, seperti buku bos dan kas. Yang ketiga, pemeriksaan atau auditing, adalah kegiatan yang menyangkut pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan bendahara kepada pihak-pihak yang berwenang. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan dan fungsi manajemen pembiayaan. Menurut Saud Husnan, tujuan dan fungsi manajemen pembiayaan ialah agar para manager pendidikan dapat menggunakan dan mengembali sumber-sumber pendanaan secara memadai dari berbagai pihak untuk dipergunakan dan dipertanggungjawabkan. Dan tujuan manajemen keuangan adalah untuk mewujudkan tertib administrasi keuangan di lembaga pendidikan dan bisa dipergunakan dan bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan yang digariskan melalui perundang-undangan. Mungkin hanya sekian materi dari kami. Mohon maaf atas segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.